Selamat berjumpa kembali, Bapak Ibu Saudara-saudara, umat beriman yang terkasih dalam Tuhan, para pendengar setia Renungan Mutiara Pagi dimanapun Anda berada. Selamat menyambut awal pekan dengan penuh syukur dan beraktivitas penuh semangat. Hari ini tanggal 10 Mei 2021, hari Senin. Saya Romo Agus CSSR mengajak Bapak Ibu Saudari-saudara merenungkan Injil Yohanes bab 15 ayat 26 sampai bab 16 ayat 4a. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang Aku. Tapi kamu juga harus bersaksi karena kamu dari semula bersama-sama dengan Aku. Semuanya ini kukatakan kepadamu supaya kamu jangan kecewa dan menolak Aku. Kamu akan dikucilkan, bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat bakti bagi Allah. Mereka akan berbuat demikian karena mereka tidak mengenal baik Bapa maupun Anak. Tetapi semuanya ini kukatakan kepadamu, supaya apabila datang saatnya kamu ingat bahwa Aku telah mengatakannya kepadamu." Demikianlah Injil Tuhan. Bapak Ibu Saudari-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan, para sahabat, para pendengar setia Renungan Mutiara Pagi dimanapun Anda berada. Waktu saya masih SMA waktu itu, salah seorang guru kami bercanda untuk membuat para siswa-siswi itu tidak ngantuk. Dia mengatakan begini, "Kita itu kalau banyak belajar, banyak lupa. Sedikit belajar, sedikit lupa." Tentu saja para siswa senang mendengar candaan guru yang biasanya sangat serius kalau mengajar. Tapi itu candaan. Juga kita mungkin pernah dengar Bapak Ibu Saudari-saudara ada ungkapan semacam ini. Semakin banyak belajar, semakin banyak kita tahu. Semakin banyak kita tahu, semakin banyak juga yang kita lupa. Semakin banyak yang kita lupa, semakin sedikit yang kita tahu. Saudari-saudara, kalau kita pikir-pikir, rasanya ada benarnya juga ungkapan itu untuk kita yang sudah dewasa misalnya ya. Sudah banyak lupa pelajaran yang kita dapatkan dari SD sampai kuliah, katakanlah begitu. Sudah banyak belajar, tahu banyak, tetapi juga lupa banyak. Apalagi kalau sudah memasuki usia-usia pensiun, usia lansia, semakin banyak yang kita lupa, semakin banyak yang kita tidak tahu lagi. Bahkan seringkali orang lupa siapa dirinya. Seringkali kita temukan dalam pengalaman orang menjadi karena sudah lansia, kemudian ditambah lagi dengan penyakit pikun, lebih banyak lupa, bahkan anggota keluarga, pasangan hidup pun tidak dikenal. Saudari-saudara, umat beriman yang diberkati oleh Tuhan, dalam Injil hari ini, Yesus menjanjikan Roh Kudus kepada para rasul, Sang Roh kebenaran yang akan datang dan bersaksi tentang Kristus. Kita tidak usah cemas akan apa yang akan kita katakan, karena Roh Kudus yang akan mengingatkan, yang memberi kesaksian tentang iman pada Tuhan Yesus. Itu Yesus yang katakan sendiri, bukan saya.
Tidak usah cemas karena Roh Kudus yang akan memimpin, yang menuntun, yang membimbing kita untuk mengatakan atau bersaksi tentang Kristus. Persis saudari-saudara, disinilah bedanya antara ungkapan di atas tentang kesaksian tentang Kristus berkat Roh Kudus. Kalau dalam hal pengetahuan umum kita cenderung lupa, kita cenderung gampang tidak ingat akan banyak hal, tetapi di dalam kesaksian tentang iman saudari-saudara, kita tidak perlu khawatir karena ada Roh Kudus yang akan mengingatkan kita, yang akan membimbing kita. Yang satu mengenai pengetahuan, itu berhubungan dengan segi kognitif atau pikiran atau rasio. Sedangkan tentang kesaksian iman saudari-saudara, ini sangat berkaitan dengan relasi atau kedekatan atau kesatuan hubungan dengan Tuhan yang mencakup seluruh dimensi hidup kita. Kuncinya di situ, kedekatan atau kesatuan relasi dengan Tuhan itu akan membuat kita menjadi tak usah cemas, tak usah khawatir untuk bersaksi karena ada Roh Kudus yang akan membimbing dan menuntun kita. Saudari-saudara, para pendengar setia Renungan Mutiara Pagi yang terkasih, kita diajak oleh Tuhan untuk menjadi saksinya. Kamu harus bersaksi. Menjadi saksi Kristus bukan pertama-tama soal pengetahuan atau soal pemahaman penguasaan akan teologi, tetapi soal kedekatan hubungan kita dengan Tuhan. Itu yang pertama dan terutama. Orang yang akrab, yang hubungannya intim dengan Tuhan, saudari-saudara, akan bersaksi dengan sendirinya tentang Kristus. Akan bersaksi dengan sendirinya tentang Kristus. Karena seluruh cara berpikir, cara berbicara, cara bertindak, cara gerak, cara bersikap dan sebagainya, atau singkatnya cara hidup, itu akan menampilkan kesaksian hidup yang memikat sesama, akan menampilkan kedekatan dengan Tuhan. Seperti pengalaman Santo Paulus saat bertemu dengan perempuan-perempuan termasuk Lydia dalam bacaan pertama dari surat Paulus dari Kisah Para Rasul bab 16 ayat 11 sampai 15. Di sana kita mendengar saudari-saudara bahwa salah seorang perempuan itu yang bernama Lydia turut mendengarkan. Dia seorang penjual kain ungu dari kota Tiatira, seorang yang beribadah kepada Allah. Tuhan membuka hatinya sehingga dia memperhatikan apa yang dikatakan oleh Paulus. Tuhan membuka hatinya sehingga dia bisa mengerti apa yang dikatakan oleh Paulus. Dan sesudah dibaptis bersama-sama dengan seisi rumahnya, Lydia mengajak dengan mengatakan, jika kamu berpendapat bahwa aku sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, mari menumpang di rumahku. Saudari-saudara, pikiran dan hati Lydia dibuka oleh Tuhan. Dibuka tentu tidak pakai kunci. Ini melalui kuasa Roh Kudus. Sehingga dia bisa mengerti, bisa mendengarkan dengan baik pewartaan dan kesaksian dari Paulus. Sehingga apa yang dikatakan Yesus dalam Injil menjadi benar. Tidak usah cemas, tidak usah takut. Karena ada Roh Kudus yang akan membimbing, yang menuntun, yang mengingatkan, yang mengajari tentang
apa yang harus dilakukan, apa yang harus dikatakan. Jadi tak usah cemas, tidak usah khawatir. Dan selanjutnya saudari-saudara, berkat tuntunan Roh Kudus itu, Lydia yang baru dibaptis itu kemudian mulai mengajak para rasul, khususnya Paulus dalam hal ini, untuk menumpang di rumahnya. Jika kamu berpendapat bahwa aku sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, ayo mari menumpang di rumahku. Ini soal kesaksian hidup. Makin orang percaya kepada Tuhan, dia makin membuka diri untuk sesama. Makin dia percaya akan Tuhan, makin dia kemudian memberi diri, memberi waktu, memberi tempat bagi banyak orang, bagi para pelayan Tuhan. Semoga saudari-saudara, setelah diteguhkan oleh firman Tuhan hari ini, kita terus bersaksi dengan penuh semangat. Tak usah cemas, tak usah takut, ada Roh Kudus yang akan menuntun kita, tetapi kuncinya kita harus membina relasi, kedekatan, keintiman, kesatuan dengan Tuhan, karena itu otomatis akan membawa kepada kesaksian yang benar, kesaksian tentang Kristus yang kita hayati, kesaksian iman yang kita hayati sebagai pengikut Kristus. Selamat beraktivitas, penuh kesaksian. Salam 52. Tuhan Yesus memberkati. Maria Bunda selalu menolong, setia mendoakan kita semua. Amin. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur karena Engkau senantiasa tidak membiarkan kami sendirian. Engkau juga mengajak kami semua untuk ambil bagian, bersaksi tentang Engkau. Seringkali kami takut, kami merasa cemas, khawatir, merasa tak mampu, merasa tidak bisa. Namun Engkau meneguhkan kami, supaya kami tidak takut, karena Engkau tetap menyertai kami dengan Roh Kudus-Mu. Roh Kudus yang akan membimbing, menuntun, mengingatkan, dan mengajari kami akan apa yang perlu kami katakan, akan apa yang perlu kami lakukan dalam perjalanan hidup kami. Tuhan, mampukan kami untuk boleh memberi kesaksian yang benar di tengah dunia, sehingga nama-Mu semakin dipermuliakan sepanjang segala masa. Amin. Saudari-saudara sekalian, semoga oleh doa Maria Bunda selalu menolong saudari-saudara, mereka yang kita doakan atau kita janjikan doa, mereka yang sakit dan menderita, segala rencana, karya dan pelayanan kita sepanjang hari ini, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya. Salam 52, Tuhan memberkati.